Karena ada 13 fitur kan di dalamnya. Ada 5 titik penguncian, ada 8 titik penguncian. Oke. Ya beneran nih sih, ke kayu atau baja harus disentuh. Nah, di awalnya saya mulai awal itu dari sebuah bengkel las. Kalau orang lain nggak bisa dan kita bisa, berarti kita punya satu nilai lebih. Itulah kita Ada. jadi menang. Nah, Betul. kalau ada tantangan berarti ada kesempatan. Wah, jadi ini nih, ya bangun rumah ya udah, pintunya ya pintu Fortress aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di BBOH, hari ini kita membahas sesuatu yang lain daripada biasanya. Ya, saya kedatangan tamu yang mulai karirnya ataupun mulai usahanya dari bawah banget sampai sekarang ini usahanya itu sudah hampir di seluruh Indonesia. Dan juga karena kreativitas beliau lah ini boleh dikatakan menjadi produk pertama di Indonesia dengan bahan dari baja. Nah, saat ini saya sudah didatangi oleh namanya siapa, Pak John ya, selaku owner dari Fortress Indonesia ya, yang ahlinya dalam hal perbaja-bajaan begitu ya. Pak John, selamat datang di studio kami ya. Selamat datang di BBOH Terima ya. kasih Bu Limi, saya sudah diundang ke sini. Sama-sama Pak ya. Seperti judul program kita BBOH, bisnis bareng orang hebat. Nah, ini bareng orang hebat nih. Orang hebatnya di Pak John nih, luar biasa nih ya gitu. Nah, kita kepengen ngobrol nih dari Pak John ini punya pintu baja, Ya. Mereknya Fortress. Mereknya Fortress. Oke. Kok bisa kepikiran usaha pintu baja Fortress, Pak? Ya. Itu backgroundnya apa sih? Ya, Fortress ini ya pintu baja Bu Limi. Ya, kita tahu pintu ini kan sudah bertahun-tahun itu kan bahannya konvensional. Ya, setiap rumah pasti ada pintu. Pasti ada punya Kalau pintu. nggak ada pintu bukan rumah namanya ya. Masuknya dari mana nih? Nggak mungkin kita loncat dari jendela gitu. Oke, ya konvensional. Konvensional. Ya, karena kita taunya, saya taunya ya dari dulu kecil pintu ya dari kayu kan. Ya Bu ya. Gitu. Nah, kita pengen bawa transformasi. Oke. Gitu. Untuk supaya masyarakat Indonesia nggak pakai lagi bahan konvensional. Iya, betul, betul. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat ya Pak, kalau penebangan hutan itu juga jadi satu isu ya. Betul. Nah, jadi Pak John kemudian masuk ke industri ini yaitu pintu baja. Oke, tapi backgroundnya Pak John sendiri itu apa ya? Iya, dari awalnya Bu Limi, saya ini tahun 2003 mulainya. 2003 berarti Sekarang sudah 23 2025 jadi 22 tahun, 23 tahun ya. Oke. Betul. Kalau anak berarti udah lulus kuliah nih sebentar lagi nih gitu ya. Iya, Oke. nggak kerasa jalanin sekarang udah ke tahun ke-22 mau ke-23. Oke, hampir 23 tahun ya. Oke. Nah, di awalnya saya mulai awal itu dari sebuah bengkel las. Bengkel las, Iya. wow. Teman-teman BBOH, Pak John itu mulainya usahanya dari bengkel las ya. Ternyata bisa seperti ini gitu. Jadi pasti ulet nih orangnya kalau dia kayak Gitu. begini ya. Udah jadi Makasih, sebesar makasih, ini Bu. begitu. Nah, terus dari bengkel las kok tiba-tiba punya pemikiran pintu baja gitu. Kebetulan bengkel las itu kita bikinnya juga pintu besi. Oke, pintu besi. Tapi pintu besi yang buat pintu ruko Bu, yang geser ke samping. Oh, Folding gate kayak folding bilangnya, gate. betul. Kalau dulu kan rolling door. gate, rolling door. Sekarang jadi folding Folding door. gate. Oke, dari situ. Dari situ. Oke. Jadi terbiasa dari kita rakitin pintu besi untuk ruko, kita pasangin. Kemudian setelah dulu di Tangerang di Serpong. Oke, aslinya dari situ usahanya dari Awal Tangerang. mulanya deh Oke, di ya, situ. Kemudian saya coba ke Jogja, ke Solo, ke Sumatera juga, Kalimantan juga, ngorder door to door. Cari orderan, Iya. cari orderan pintu. Pintu ruko Oke. itu. Jadi door to door nyarinya door. Ya gitu ya. Emang ada hubungannya sama door gitu. Oh gitu. Iya. Oh, jadi dari satu
toko satu tempat ke Kita ke tempat tempat lain. lain. Nah, Hmm. pasti kan ada naik turunnya. Pasti perjuangannya ya pasti Bu, ditolakin apa, Oh ya, udah jadi udah biasa. kalau ngelihat nih kulit muka udah tebal banget nih ditolak-tolakin nih ya, gitu, ditolakin orang ya gitu. Iya, iya. Tapi ya itu kembali lagi saya bilang Itu ulet proses ya, prosesnya kan proses. Bu ya. Orang kalau mau maju harus tahan mental, Betul. ditolak nggak boleh menyerah, Betul, ya betul. jatuh harus bangun Iya. lagi. Nah, tapi kesulitannya apa? Karena ini kan butuh ibaratnya begini Pak John, Hmm. butuh edukasi kan ke orang untuk Mm. bisa mau ke pintu baja. Betul. Karena sekarang ini aja masih banyak pintu Konvensional. konvensional, kayu gitu. Mhm. Itu kan pasti butuh effort untuk mengedukasi orang Iya. kan gitu. Tantangan paling besarnya itu sih Bu. Oke. Tantangan paling oke. besarnya Heeh. gimana kita bawa transformasi ini kita edukasi ke pasar bahwa ada loh bahan yang bahannya dari baja. Nah, itu sulitnya adalah orang berpikir kenapa kok pintu dari baja? Ya, betul. Bayangannya itu pintu baja itu pintu yang sangat Berat. berat, betul. Berat pasti. Berat yang Sama kayak dulu kita kalau bangun Atap. rumah atap kan itu kan pakai kayu kan gitu. Pasti kan kita mikir, ah berat. Berat nggak? Tapi kemudian ada edukasi bahwa ini baja ringan, Baja ringan. gitu kan. Sebetulnya baja ringan. Kalau ketiup angin ini Terbang enggak ya? nggak gitu? Terbang nggak Runtuh ya? nggak? Runtuh nggak gitu. Ya. Nah, itu sama kayak itu gitu dialamin, juga. itu dialamin. Oke. Orang mikir berat, terus kaku, Ya, kelihatannya bayangan seperti exit door, Flat. fire door, Pasti exit cuma door. flat aja Ya. gitu ya kan. Nggak bagus kelihatannya gitu. Itu tantangannya untuk kita edukasi ke pasar. Oke. Nah, pasti jadi effort yang Effort luar biasa sih oke. itunya. Satu-satu kita patahin, bahwa kita tunjukin bahwa ini pintunya tampilan seperti pintu kayu, punya estetika, bentuknya nggak berat, fiturnya banyak dan lain-lain. Tapi sekarang bengkel masnya masih ada? Bengkel lasnya sekarang udah nggak terlalu di ini. Kita masih bikin, Oke. tapi bikinnya lebih untuk ke support ke pintu bajanya. Oke, oke. Oh ya, karena pemasangannya perlu dilas ya? Perlu las Untuk apa enggak? bikin nggak perlu. Oke, enggak Nggak perlu Tapi las. untuk bikin display seperti hari ini kita bawa ke studio, Ya, kita kan bikin rangkanya supaya dia bisa berdiri itu masih perlu pengelasan. Oke, kalau untuk rangka itu perlu pengelasan. Iya. Tapi kalau misalnya orang itu, misalnya saya punya rumah, Iya. ya kan? Kan biasanya sebelum pintu ada kusen dulu kan? Ya. Nah, kusen itu melalui proses pengelasan kan? Enggak juga, karena Enggak juga? sudah termasuk pintu fortress itu sudah masuk sama kusennya. Oh gitu. Yang penting bahwa kita kasih tahu size-nya aja, Iya. ukurannya aja Size-nya pun begitu. sudah ada standarnya. Oh sudah ada standarnya. Ada pilihan-pilihan size-nya berapa. Jadi salah satu keunggulannya adalah kita udah ready stock. Oh gitu. Jadi untuk proyek-proyek yang pengen cepet, pengen langsung bener. pasang, Oh pengen itu serah makan terima. waktu banget ya. Sangat Kalau bantu. kalau kayu kan harus diserut dulu nih. Kalau zaman saya kecil dulu orang nyerut dulu, nyerutnya pun manual. Ya, gitu. Kalau ini Satu. mah ngirit banget ya Sudah. dari sisi waktu ya. Tapi kalau dari sisi harga, itu irit juga enggak? Lebih murah. Jauh lebih murah. Iya. Wah, kalau gitu mau tunggu apa lagi, ya kan? Ya bangun rumah ya udah, pintunya ya pintu fortress aja, iya kan? Kalau kita konvensional ya, kayu itu kan bermacam-macam bahannya. Belum lagi kalau ini Pak, kalau saya sih ngelihat gini, biasanya yang selalu pusing kita di rumah itu apa rayap, Rayap, benar, ya kan? betul. Karena Apa- kita tropis kan Bu ya. betul, betul. Jadi memang betul. banyak masalahnya di itu di rayap. Mm. Susut lengkung juga satu masalah. Oh ya panas, Kena dingin, panas, itu kan kena otomatis dingin. dia memuai kan, Ya. gitu. Oke. Ya kalau di rumah saya kayak pintu kan terkadang turun ya. Yang Betul. tadinya kalau kita ini buka, oke, lancar. lancar, lama-lama kok jadi kayak agak susah nih, gitu. Udah nyentuh lantai. Karena memuai ya daun pintunya menggesek sama lantainya. Hmm. Jadi susah. Terus akhirnya lantainya jadi kebaret-baret. Kebaret, ya, gitu. ya. Kalau ini enggak ya? Enggak, karena baja itu kan material yang sangat kuat ya. Jadi kalau untuk nyusut sama muai itu harus sangat panas banget baru bisa berubah bentuknya. Betul, betul. Jadi jauh lebih aman. Kalau warna berubah nggak? Berubah warna nggak? Warna enggak juga. Enggak juga. Kalau gitu
saya masalahnya di rumah, ya kan. Pintu rumah itu kena matahari, warnanya jadi berubah. Iya, iya, iya. Iya Nah, kan? perlu setahun sekali atau setahun 2 kali itu pengecatan ulang. Oke. Nah, itu kan cukup merepotkan ya, Bu, Ya, ya. betul betul betul. Heeh. Harus ada tukang datang, ada spending biaya lagi untuk pengecatan lagi, belum baunya yang nggak nyaman. Benar Nah, benar. kalau untuk foto sendiri tinggal dilap aja. Oh, gitu. Seperti bodi Tadi saya mobil. bilang betul 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 udah kayak Upin Ipin nih. Udah kayak Upin Ipin. Oh, jadi begitu ya. Jadi ya memang sih sebetulnya kalau kita ngelihat pintu konvensional dengan kita harus mengecat lagi kan biaya perawatan ya otomatis Iya. kita mengeluarkan budget lagi ya Belum kan. waktu, Bu, yang paling penting. Oh iya, nungguin Nungguin tukang. tukang. Heeh. Apalagi kayak saya nih, ya, yang nggak pernah ada di rumah, kira suruh nungguin tukang. Aduh, kayaknya itu jadi siksaan gitu. Oke, tanpa terasa udah 10 menit nih ngomong sama Pak John ya. Saya bawel soalnya, kepengen tahu lebih banyak karena apa? Emang mikirin lagi mau renov rumah gitu. Nah, buat teman-teman BBOH kita lihat dulu Viti ya sejenak ya. Kenapa perlu kita memakai pintu baja? Yuk, sesaat lagi akan lewat. Siapa itu? Gak kenyang nih. Ganti pakai yang ini, pintu Fortress asli bajanya. Gampang masangnya, bikin tenang, keluarga senang. Motifnya banyak. Fortress, pintu baja anti drama.